Kisah ini menyoroti Maya, seorang ibu sambung dengan hati emas. Walaupun pasangannya sudah tiada, ia tetap setia merawat anak tirinya. Dimas, nama anak itu, masih tinggal bersamanya. Keduanya saling topang dan menyayangi, seolah tak ada yang hilang, meskipun duka masih melingkupi. Penasaran bagaimana Maya dan Dimas melanjutkan hidup setelah kehilangan sosok kepala keluarga yang mereka cintai? Yuk, kita selami ceritanya, tapi siap-siap ya, kisahnya mungkin bikin hati kalian teriris. Inilah babak baru dalam hidup Maya. Ia duduk termangu di ruang keluarga. Rasanya asing dan kosong, tak seperti dulu. Baru beberapa minggu berlalu sejak ia mengantar belahan jiwanya ke tempat peristirahatan terakhir, namun rasa sakit itu masih melekat, menolak pergi. Rumah yang tadinya selalu riuh dengan canda tawa dan percakapan akrab, kini sepi membisu. Kesunyiannya menusuk sampai ke tulang. Setiap sudut, setiap barang di sana, bagai menyimpan rekaman kenangan. Kursi kayu kesayangan di pojok, tempat suaminya biasa tenggelam dalam koran pagi. Cangkir kopi di lemari yang masih tertata rapi. Bahkan, sisa aroma parfum almarhum yang kadang tercium samar, seakan menolak pergi. Semua itu terus hadir, mengukir luka dan rasa rindu yang tak kunjung sembuh di benak Maya. Malam-malam terasa begitu panjang, menusuk dingin, dan sangat memberatkan. Berkali-kali, ia terbangun di tengah lelap, menoleh ke sebelahnya, berharap menemukan suaminya tertidur pulas. Namun, yang menyambut hanyalah bantal kosong dan dingin, menghancurkan hatinya berkeping-keping. Untungnya, Maya tak sendirian sepenuhnya. Di rumah itu, masih ada Dimas, anak tirinya, seorang pemuda berusia 23 tahun. Dimas adalah putra dari pernikahan pertama mendiang suaminya. Sejak ia menikah dengan ayah Dimas, Maya sudah bertekad untuk mencintai dan menyayangi Dimas layaknya anak kandungnya sendiri. Ia sadar, kehangatan seorang ibu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan anak, apalagi Dimas yang sudah lama ditinggal ibu kandungnya. Maya sering menemani Dimas belajar waktu SMA, membuatkan sarapan saat Dimas kuliah, bahkan mengingatkan untuk istirahat kalau Dimas terlalu sibuk kerja. Hubungan mereka terjalin akrab dan penuh kasih, tanpa sekat. Dimas pun sudah terbiasa memanggilnya ibu. Dan seringkali, ia menunjukkan perhatiannya dengan hal-hal kecil, seperti membawakan makanan sepulang kerja, menanyakan kabar Maya, atau sekadar menemani nonton TV di ruang keluarga. Kehadiran Dimas memang memberi Maya secercah harapan untuk kembali menata hidup. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu ada lubang menganga yang tak bisa diisi oleh siapapun. Kehilangan belahan jiwa, bukan cuma kehilangan teman berbagi, tapi seolah kehilangan sebagian dari dirinya. Sebenarnya Dimas punya pilihan untuk hidup mandiri. Dengan pekerjaan yang stabil di sebuah firma swasta, ia bisa saja menyewa apartemen dekat kantor atau berbagi tempat dengan teman-temannya. Tapi ia membuat keputusan besar, tetap tinggal bersama Maya. Alasannya sederhana, tapi menusuk. Ia tak sampai hati membiarkan wanita yang sudah ia anggap ibu itu, hidup sendiri di rumah sebesar ini, ditemani kenangan yang bisa menghancurkannya perlahan. Sejujurnya, Dimas pun takut pada kesendirian. Baginya, Maya bukan sekadar ibu sambung biasa. Sejak dulu, ia merasakan ketenangan yang berbeda saat di dekatnya. Maya selalu bisa menciptakan suasana rumah yang nyaman, dengan hidangan rumahan sederhana, senyum hangat, dan obrolan santai sebelum tidur. Hal-hal kecil yang sudah lama tak ia rasakan sejak ibu kandungnya berpulang. Kehilangan ayahnya sekarang membuat Dimas benar-benar sebatang kara. Maka, tinggal bersama Maya adalah pilihan paling logis. Meskipun, tanpa mereka sadari, pilihan itu juga membuka gerbang menuju sesuatu yang kelak akan menjadi beban berat bagi keduanya. Malam demi malam yang panjang dan sunyi jadi cobaan terberat bagi Maya. Ia sering duduk sendirian di ruang tengah, ditemani cahaya lampu temaram. Dentingan jam dinding seolah berteriak keras, mengisi kekosongan. Kadang, pandangannya terpaku pada foto besar suaminya yang terpajang di dinding.
Lama ia menatap, hingga air mata membasahi pipi, tak tertahankan. Ada rindu yang menggunung, tak bisa ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Dimas. Maya enggan membuka betapa hancur dan kosong hatinya, tapi tubuhnya tak bisa berbohong. Setiap kali kesepian menyerang, jantungnya berdebar kencang, perutnya terasa hampa, dan pikirannya melayang pada kenangan manis bersama sang suami. Ada kalanya, ia merasa hanyalah bayangan dari masa lalu, seorang janda yang berjuang bertahan di tengah badai kehilangan. Meskipun Dimas tinggal serumah, tetap ada batasan yang tak bisa ia lampaui. Maya tahu Dimas juga berduka, tapi mereka berdua lebih sering memendamnya sendiri, seolah takut mengorek luka satu sama lain. Takdir seolah mempermainkan mereka. Dua jiwa yang sama-sama hancur, tinggal di bawah satu atap, merasakan pilu dan sepi yang serupa, namun berusaha saling menguatkan. Ikatan yang seharusnya sebatas ibu tiri dan anak tiri, perlahan mulai diuji oleh situasi. Memang, kesedihan punya cara aneh untuk menyatukan hati yang rapuh. Ada malam-malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu, diam-diam saling melirik, mencari kekuatan dari kehadiran satu sama lain. Ada pula pagi-pagi, saat Maya menyiapkan sarapan, Dimas tak sengaja memperhatikan setiap gerakannya. Ia teringat, dulu ayahnya sering tersenyum melihat Maya beraktivitas di dapur. Di permukaan, semua tampak biasa. Tapi jauh di dasar hati, ada sesuatu yang aneh, perasaan tak bernama yang mulai tumbuh perlahan. Inilah bibit-bibit awal jurang tak terlihat, yang kelak akan menyeret keduanya dalam pusaran kesalahan fatal. Minggu-minggu awal pasca pemakaman adalah masa terberat bagi Maya. Raganya memang ada, sibuk dengan urusan rumah tangga, tapi jiwanya seolah masih tertahan di pusara suaminya, di antara doa tahlil dan taburan bunga. Setiap malam, tidurnya diwarnai mimpi-mimpi aneh yang terasa begitu hidup. Kadang, ia bermimpi suaminya pulang membawa roti hangat, tersenyum seperti biasa, atau duduk di teras, merencanakan masa depan yang kini hanya tinggal hayalan. Saat terbangun, kenyataan menghantam tanpa ampun. Ranjang yang dingin, rumah yang lengang, dan suara jangkrik yang menambah pilu. Maya sering menangis diam-diam hingga fajar, lalu bangun dengan mata sembab. Dimas sesekali menyadari hal itu. Walaupun Maya selalu berdalih kurang tidur, setiap kali melihat matanya yang bengkak, hati Dimas ikut ngilu. Ada dorongan kuat untuk melindungi wanita itu, mengembalikan senyumnya yang dulu. Ia tahu, ini bukan hal yang gampang. Dimas berusaha sekuat tenaga mengisi hari-hari kosong Maya. Sepulang kerja, ia sering membawakan camilan, seperti gorengan, martabak, atau kue-kue pasar, dengan alasan agar Maya tak perlu repot menyiapkan makan malam. Kadang, saat melihat Maya melamun di teras, ia sengaja mengajaknya berbincang tentang hal-hal ringan, cerita lucu di kantor, atau rencana liburan bersama teman-temannya. Maya biasanya tersenyum tipis, tapi Dimas bisa merasakan luka yang dalam di balik senyum itu. Ada saat-saat ketika Maya terlihat begitu rapuh, seperti daun kering yang siap diterbangkan angin. Dan anehnya, justru di saat-saat itulah Dimas merasa semakin terikat padanya. Hubungan mereka memang hangat, tapi kehangatan itu kadang terasa melebihi ikatan ibu dan anak. Tiap kali Maya memandangnya dengan tatapan haru, Dimas merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perpaduan antara rasa sayang, empati mendalam, dan gejolak asing yang seharusnya tak muncul. Suatu sore, hujan rintik membasahi halaman, mereka duduk berdua di ruang tamu. Televisi menyala, menyiarkan berita, tapi tak satu pun dari mereka fokus. Hanya keheningan yang bicara. Dimas kemudian memecah keheningan. "Bu, kita harus tegar. Ayah pasti tak ingin melihat kita terus-terusan bersedih." Kalimat sederhana itu, sontak membuat air mata Maya mengalir deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar menahan tangis. Dimas panik. Ia tak menyangka kata-katanya akan memicu luapan emosi sedahsyat itu. Tanpa pikir panjang, ia meraih bahu Maya, berusaha menenangkan.
Maya menatapnya dengan mata berlinang, lalu tersenyum getir. Ibu sudah mencoba, Dimas, tapi rasanya hampa sekali. Suaranya serak, bergetar di ujung bibir. Momen itu begitu menusuk, seolah membuka gerbang yang selama ini terkunci rapat, mengukir ikatan batin yang lebih dalam. Dan meski keduanya berusaha menampiknya, keintiman emosional itu kian hari kian menguat. Minggu berganti minggu, rutinitas kembali berjalan. Maya mulai lebih sering memasak, mencoba tersenyum, bahkan sesekali ikut arisan tetangga. Tapi semua itu hanyalah topeng. Jauh di dalam, hatinya tetap dirundung kesepian yang tak terungkap. Setiap melihat Dimas sibuk membantu membereskan meja, Maya merasa lega sekaligus bersalah. Lega karena tak sendiri, tapi bersalah karena di balik keheningan itu, ada rasa nyaman yang perlahan berubah. Dimas pun merasakan hal yang sama. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan hingga larut, mencoba menutupi kekosongan. Tapi setiap pulang ke rumah, melihat Maya duduk sendirian, hatinya kembali digelayuti rasa iba bercampur sesuatu yang lebih rumit. Seolah rumah itu sendiri punya magnet, menarik mereka untuk terus saling bergantung. Namun, di balik semua upaya mereka untuk terlihat tegar, kesepian terus merayap, menyelimuti seperti kabut dingin yang tak terlihat tapi menyesakan. Maya sering duduk sendirian di kamarnya, memeluk foto pernikahan, berbisik lirih, "Aku rindu." Di kamar sebelah, Dimas terbaring menatap langit-langit, merasakan perih yang serupa. Keduanya sama-sama tahu, tak ada yang bisa mengisi kehampaan yang ditinggalkan sosok ayah sekaligus suami itu. Tapi, ironisnya, justru luka yang sama itu yang membuat mereka kian mendekat. Ada batas tipis yang awalnya tak kasat mata, kini mulai kentara. Batas yang memisahkan kasih ibu sambung dan perhatian anak tiri, dari sesuatu yang jauh lebih kompleks dan berisiko. Dan batas itu, perlahan namun pasti, mulai sirna dalam hidup mereka. Malam itu, hujan mengguyur begitu lebat, seolah langit ikut menangis dalam gemuruhnya. Rintik yang menimpa atap seng rumah tua itu menciptakan dentuman berulang, memekakan telinga, bagai meratap luka yang lama terpendam di hati Maya. Angin menderu kencang, membuat jendela kayu berderit keras, kadang terdengar seperti isakan pilu. Maya duduk sendirian di ruang tengah. Lampu pijar kekuningan yang temaram jadi satu-satunya penerangan. Ia mengenakan daster panjang biru muda. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya tampak lelah. Di pangkuannya, ia memeluk bantal guling yang masih menyimpan sisa aroma suaminya. Tubuhnya bergetar pelan, bahunya naik turun menahan tangis. Malam hujan selalu membawa kenangan pahit. Ia ingat, dulu suaminya selalu mendekap erat tiap kali hujan deras, menenangkannya dengan candaan kecil. Kini, suara hujan yang sama justru menambah pedih, mengingatkan bahwa ia kini sendiri. Air mata Maya tumpah ruah, membasahi pipi dan lehernya. Ia mencoba menutupi wajah dengan tangan, berharap bisa menghentikan badai emosi itu. Tapi semakin ditahan, semakin deras tangisnya keluar. Ruangan yang sepi membuat isakannya bergema, seolah setiap dinding turut menjadi saksi. Ia berbisik lirih, "Kenapa kau pergi secepat ini? Aku belum siap." Kalimat itu meluncur begitu saja, penuh kepedihan yang menusuk. Ia merasa seperti anak kecil yang kehilangan arah, tak tahu harus berbuat apa. Di luar, petir menyambar, sesekali cahayanya menerobos celah jendela, menerangi wajah Maya yang basah air mata. Semua terasa begitu dramatis, seakan alam pun ikut berduka bersamanya. Namun di tengah kesedihan itu, ada ketakutan lain. Kesendirian yang akan ia hadapi malam demi malam, tanpa satupun tangan yang bisa ia genggam. Tiba-tiba, pintu depan terbuka kasar, diiringi desiran angin yang masuk. Maya tersentak, buru-buru menghapus air matanya dengan punggung tangan. Di ambang pintu, berdiri sosok Dimas, basah kuyup dari kepala sampai kaki. Jaketnya menempel erat di tubuh, meneteskan air ke lantai. Napasnya terengah, wajahnya pucat kedinginan. "Ibu?"
Ucapnya pelan, sambil susah payah menutup pintu, melawan terpaan angin. Maya refleks bangkit, berlari kecil menghampiri. Cepat-cepat ia mengambil handuk di dekat pintu, menyodorkannya pada Dimas. Tapi, sebelum ia sempat fokus pada kondisi Dimas, matanya justru terpaku pada wajah Maya yang masih merah dan sembab karena tangis. Sejenak, hening menyelimuti. Suara hujan di luar seolah mereda, digantikan ketegangan yang tiba-tiba meraja. "Ibu, kenapa menangis?" Suara Dimas bergetar, bukan cuma karena dingin, tapi juga karena cemas yang tulus. Tatapannya menusuk Maya, membuat wanita itu salah tingkah. Maya buru-buru menunduk, mengusap pipinya dengan ujung daster. "Tidak, Dimas. Ibu tidak apa-apa. Ibu cuma teringat mendiang ayahmu," jawabnya terbata, suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Dimas tak serta-merta percaya. Ia menaruh tas kerjanya ke lantai, lalu duduk di kursi kayu dekat pintu, mengusap rambutnya dengan handuk. Matanya tak lepas dari Maya. Ada sesuatu di wajah wanita itu yang meyakinkannya bahwa ada luka lebih dalam yang tersembunyi. Dengan suara lebih lembut, ia kembali berkata, "Bu, jangan membohongi diri. Aku tahu ada sesuatu. Aku juga merasakan hal yang sama. Kehilangan ayah itu berat, tapi ibu jangan menanggungnya sendiri." Kata-kata itu bagai kunci yang membuka kembali tangis Maya yang tadi ia sembunyikan. Maya akhirnya pasrah pada perasaannya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terisak-isak di hadapan Dimas. "Ibu lelah, Dimas. Ibu kesepian. Rumah ini terlalu sunyi tanpa ayahmu," ucapnya di sela tangis. Mendengar itu, dada Dimas terasa sesak. Ia pun bangkit, mendekat, lalu duduk di samping Maya. Tanpa berpikir, ia meraih tangan Maya, menggenggamnya erat, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatannya. "Aku juga kesepian, Bu. Aku juga kehilangan. Jangan pikul semua ini sendiri. Kita akan kuat bersama," ucap Dimas lirih. Maya menoleh, menatap mata Dimas yang kini juga berkaca-kaca. Ada duka yang sama terpancar, luka yang sama terbaca. Dan entah karena suasana hujan, dingin yang menusuk, atau hati yang terlalu rapuh, mereka berdua larut dalam pelukan erat. Pelukan yang seharusnya murni kasih sayang keluarga, namun malam itu membawa getaran lain, samar, dan membahayakan. Maya terdiam lama dalam pelukan itu, tubuhnya bergetar, tangisnya pelan tapi dalam, seolah ia sedang menumpahkan segala pedih yang selama ini ia pendam. Jantungnya berdegup kencang, bukan cuma karena sedih, tapi juga karena kehangatan tubuh Dimas yang begitu nyata di sisinya. Ia buru-buru mencoba mengendalikan diri, melepaskan pelukan, lalu bangkit berdiri dengan wajah menunduk. "Maaf, Dimas. Ibu tidak seharusnya begini," katanya dengan suara parau. Namun, Dimas menatapnya penuh iba, lalu menjawab, "Ibu, jangan minta maaf. Ibu hanya manusia. Wajar kalau merasa rapuh." Ucapan itu sederhana, tapi cara Dimas menatapnya membuat Maya semakin sulit menahan gejolak di hatinya. Ada sesuatu di mata anak tirinya itu. Sebuah ketulusan yang murni, namun sekaligus memunculkan perasaan aneh yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu ada garis batas yang tak boleh dilanggar. Tapi dalam momen itu, garis itu terasa buram. Dimas sendiri dilanda dilema besar. Di satu sisi, ia sangat ingin melindungi Maya, memastikan wanita itu tak terus terpuruk. Tapi di sisi lain, kedekatan fisik dan emosional malam itu memunculkan sensasi yang membingungkan. Ia merasakan hangatnya tangan Maya yang masih ia genggam, mencium aroma tubuh wanita itu yang begitu familiar, namun mendadak terasa lain. Dimas menelan ludah, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai kacau. "Aku janji, Bu, aku tak akan membiarkan ibu sendirian," katanya lirih. Maya menoleh perlahan, matanya masih basah. Saat tatapan mereka bertemu, waktu seolah berhenti, menciptakan jeda panjang. Seakan hujan di luar pun menahan napas. Keduanya sama-sama ingin bicara,
Tapi yang keluar hanyalah keheningan yang makin mencekam. Maya akhirnya menghela napas panjang, mencoba memutus suasana. "Dimas, kau harus segera ganti pakaian, nanti bisa masuk angin," ucapnya dengan nada bergetar. Ia bangkit, melangkah menuju kamar untuk mengambilkan baju kering. Tapi sebelum ia melangkah jauh, tangan Dimas menahan pergelangan tangannya. Maya terhenti, menoleh dengan wajah terkejut. "Ibu, tolong jangan sembunyikan lagi perasaanmu. Aku tahu ibu kesepian. Aku juga. Kita bisa saling menguatkan," kata Dimas, suaranya bergetar tapi tegas. Kalimat itu menusuk jantung Maya. Ada kelegaan mendengar seseorang mengakui luka yang sama, namun juga rasa bersalah yang langsung menyeruak. Maya menunduk, air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan hanya karena duka, melainkan hatinya benar-benar goyah. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa mereka tak boleh melakukan ini, tapi lidahnya keluh. Seolah ada kekuatan yang lebih besar dari mereka berdua yang mengendalikan keadaan. Dimas mendekat. Jarak di antara mereka semakin menipis. Maya mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya lemas, pikirannya kalut. Tiba-tiba pelukan itu kembali terjadi. Lebih erat, lebih lama, dan kali ini diiringi detak jantung yang tak bisa mereka sembunyikan. Maya memejamkan mata, merasa seperti terjerumus ke jurang dalam, tak tahu bagaimana kembali ke permukaan. "Aku rindu. Aku terlalu rindu," bisiknya lirih. Entah ditujukan pada arwah suaminya, atau justru pada dirinya sendiri yang haus akan kasih sayang. Dimas menunduk. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Maya tahu ia harus menjauh, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dan dalam momen rapuh itu, batas yang seharusnya ada, akhirnya runtuh. Malam itu, hujan deras menjadi saksi bisu atas khilafan pertama yang seharusnya tak pernah terjadi. Dua jiwa yang sama-sama hancur, yang seharusnya saling menguatkan, justru terjerumus dalam kelemahan mereka sendiri. Setelah kejadian itu, Maya terduduk lama di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Ia merasa bersalah, berdosa, namun juga merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Campuran hangat, lega, dan takut. Dimas di sisi lain, duduk termenung di ruang tamu, kepala tertunduk, menyesali tindakannya. Tak ada sepatah kata pun terucap malam itu. Hanya keheningan panjang, diselingi suara hujan yang mulai reda. Keduanya tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Dan apa yang terjadi, tak berhenti di sana, justru jadi awal rahasia kelam yang akan terus menghantui mereka. Malam itu seharusnya hanya berakhir sebagai pelukan penghiburan, tapi nyatanya justru berbalik menjadi luka batin baru bagi Maya dan Dimas. Esok paginya, suasana rumah terasa sangat lain. Maya menatap pantulan dirinya di cermin kamar. Wajahnya pucat, mata sembab, tubuhnya bergetar mengingat apa yang baru saja terjadi. "Apa yang sudah kuperbuat?" bisiknya dengan suara serak. Tangannya meraih foto pernikahan dengan almarhum suaminya, menatapnya lama hingga air mata kembali jatuh. Rasa bersalah menghantam tak berampun, menusuk bagai belati. Ia merasa mengkhianati cinta suaminya yang sudah tiada, mengkhianati statusnya sebagai ibu, dan mengkhianati dirinya sendiri. Tapi, di saat yang sama, ada sisi lain di hatinya yang tak bisa berbohong. Untuk sesaat semalam, ia merasa tak lagi kesepian. Perasaan itu kian membingungkan, antara dosa dan kebutuhan, antara cinta yang hilang dan gejolak asing yang tiba-tiba hadir. Dimas pun merasakan hal serupa, bahkan lebih parah. Pagi itu, ia duduk lama di kursi kayu ruang tamu, menatap kosong ke jendela yang masih basah sisa hujan semalam. Dadanya sesak, kepalanya penuh pikiran yang berputar tak henti. Ia merasa berdosa pada ayahnya sendiri. Bagaimana bisa ia, seorang anak, melakukan itu pada wanita yang sudah ia anggap ibu? Namun, bayangan semalam terus menghantui, membuatnya makin bingung. Ia ingin percaya bahwa semua hanya kelemahan sesaat, tak akan terulang. Tapi jauh di lubuk hati,
ada rasa hangat dan nyaman yang sulit ia sangkal. Rasa yang justru membuatnya makin takut. Aku harus menjaga jarak. Aku tidak boleh dekat lagi, gumamnya. Namun, menjaga jarak dari Maya yang serumah dengannya, tinggal di bawah satu atap, jelas bukan perkara gampang. Setiap kali ia melihat Maya berjalan di rumah dengan wajah teduhnya, rasa bersalah bercampur rindu kembali menguasainya. Hari-hari berikutnya diwarnai ketegangan yang tersembunyi. Keduanya berusaha bertingkah seolah tak ada yang terjadi. Maya tetap menyiapkan sarapan. Dimas tetap berangkat kerja dan pulang dengan sapaan biasa. Tapi di balik semua itu, ada kegugupan yang sulit disembunyikan. Tatapan yang tadinya biasa, kini terasa berat. Sapaan sederhana seperti, "Sudah makan?" tiba-tiba membuat jantung mereka berdebar. Keduanya berusaha menghindar, tapi semakin mencoba, semakin kuat daya tarik yang menyeret mereka kembali. Malam-malam sunyi menjadi cobaan terbesar. Saat hujan kembali turun, lampu rumah temaram, dan kesepian merayapi, mereka kembali terperangkap dalam kelemahan. Pelukan itu terulang. Bisikan penghiburan berubah menjadi lebih jauh. Setiap kali usai, rasa bersalah kian menumpuk. Tapi mereka tak berdaya menghentikannya, seolah terjebak lingkaran setan. Maya sering menangis diam-diam di kamar setelah semua itu terjadi. Ia berlutut, merapatkan kedua tangan, memohon ampun pada Tuhan. "Ya Allah, ampunilah hamba. Hamba hanyalah wanita lemah yang tersesat." Tangisnya pecah setiap kali berdoa. Namun, anehnya, setelah doa itu, ia kembali jatuh pada hal yang sama saat kesepian menyerang. Batin Maya bagai medan perang. Satu sisi ingin menghapus dosa dan hidup tenang, sisi lain merasakan kenyamanan tak terjelaskan saat bersama Dimas. Ia membenci dirinya sendiri, namun tak sanggup mengakhiri semua itu. Di mata tetangga dan orang lain, Maya tetap ramah, hadir di arisan, dan suka membantu. Tak ada yang tahu, di balik senyum itu, tersimpan rahasia gelap yang ia jaga rapat-rapat bersama anak tirinya. Dimas pun tak kalah tersiksa. Ia makin sering pulang larut, beralasan lembur kerja. Padahal, ia hanya berusaha menghindari Maya. Namun, setiap kembali melihat rumah temaram dengan Maya yang menyambut di pintu, pertahanannya runtuh. Ada saatnya ia ingin kabur, meninggalkan rumah itu, mencari tempat lain. Tapi setiap kali membayangkan Maya sendirian, hatinya tak sampai. Di satu sisi, ia tahu hubungan itu sangat salah. Di sisi lain, ia merasa terikat oleh beban aneh, tanggung jawab, sekaligus perasaan yang sudah tumbuh. Dan begitu, kehilafan itu tak berhenti sekali. Mereka makin terjerat dalam rahasia yang sama-sama ingin mereka lupakan. Namun, justru semakin dalam mereka tenggelam di dalamnya. Kini, bukan cuma kesepian yang menyiksa, tapi juga rahasia kelam yang kian sulit dihapuskan. Seiring waktu, Dimas makin sadar bahwa apa yang terjadi antara dirinya dan Maya tak bisa terus berlanjut. Setiap kali melihat foto ayahnya di ruang tengah, tersenyum gagah dengan mata penuh kasih, hatinya serasa diremas. "Aku sudah mengkhianati ayah," pikirnya berulang kali. Perasaan itu menghantui saat ia bekerja, berkendara, bahkan saat mencoba tidur. Ia merasa bukan lagi anak berbakti, melainkan seseorang yang telah menodai nama keluarganya. Rasa bersalah itu begitu kuat, kadang ia ingin berteriak keras, melampiaskan penyesalan. Namun, setiap pulang dan mendapati Maya duduk sendirian dengan wajah teduh namun rapuh, semua tekadnya luntur. Ia kembali terjebak, seolah ada benang halus yang selalu menariknya pulang, meski tahu ujung benang itu menuju jurang yang kian dalam. Maya di sisi lain, hidup dalam bayangan rasa bersalah yang kian pekat. Setiap kali bersimpuh di atas sajadah, hatinya diguncang malu. Bibirnya komat-kamit memohon ampun. "Ya Allah, hamba tersesat. Tunjukkan jalan MU." Dalam doa, bayangan Dimas selalu muncul. Entah saat menyapu lantai atau menyiapkan makan malam, ada rasa hangat yang ia benci, tapi juga ia rindukan.
Kadang, Maya merasa dirinya seperti boneka yang dikendalikan takdir kejam, dihantui kesepian, dikuasai kebutuhan emosional yang tak terpenuhi, dan terjebak dalam situasi yang tak ia pilih. Setiap menatap foto suaminya, air matanya jatuh, dibarengi rasa bersalah yang mengiris hati. "Aku sudah gagal menjaga kehormatan yang kau percayakan padaku," bisiknya. Dan semakin keras ia menolak perasaan itu, semakin besar kerinduan yang muncul diam-diam di hatinya. Kesalahan yang berulang justru membuat hubungan mereka makin rapuh. Maya mulai menghindar, mencoba menjaga jarak. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, berpura-pura sibuk merajut atau membaca buku doa. Padahal, ia sedang berperang dengan batinnya sendiri. Dimas pun makin sering pulang larut, beralasan lembur atau nongkrong dengan teman. Tapi, kebohongan kecil itu tak bisa menutupi fakta bahwa keduanya sebenarnya sedang mencoba kabur dari satu sama lain. Di balik upaya menjaga jarak, ada kerinduan yang menyesakkan dada. Setiap kali Dimas mendengar suara batu kecil Maya dari kamarnya, ia ingin segera menghampiri. Begitu pula Maya. Setiap mendengar langkah Dimas pulang larut, jantungnya berdebar tak karuan. Mereka berdua bagai dua kutub magnet, saling tarik-menarik walau berusaha keras menjauh. Malam-malam sepi kembali jadi saksi bisu pergolakan batin mereka. Maya sering terbangun di tengah malam, duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat, menatap kosong ke arah pintu kamar. Ia ingin mengetuk pintu kamar Dimas, hanya untuk bicara, hanya untuk tak merasa sendiri, tapi tangannya selalu berhenti di udara. Tubuhnya gemetar menahan dorongan itu. Di sisi lain, Dimas juga sering terduduk di ranjangnya, menatap langit-langit dengan mata merah, berjuang melawan rasa bersalah dan kerinduan yang menghantui. Kadang, ia menutup telinga dengan bantal, seolah ingin membungkam suara hatinya yang terus membisik, "Datangilah dia, temani dia." Tapi Dimas tahu, setiap langkah kecil yang ia ambil mendekati Maya akan membuat mereka semakin sulit keluar dari lingkaran yang sudah merusak hidup mereka. Akhirnya, Dimas menyadari bahwa cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan besar. Ia tak bisa terus tinggal di rumah itu, tak bisa terus hidup dalam lingkaran rahasia yang menggerogoti jiwanya perlahan. Ia mulai berpikir untuk pindah, mencari tempat tinggal sendiri, atau bahkan menikah agar punya alasan kuat untuk meninggalkan rumah. Tapi, keputusan itu tak mudah. Bayangan Maya yang duduk sendirian, kesepian di ruang tengah, selalu membuat hatinya goyah. "Kalau aku pergi, apakah ibu akan kuat?" Pertanyaan itu menghantui setiap rencana yang ia susun. Maya pun, tanpa sadar, sudah membaca perubahan itu. Ia merasakan Dimas kian menjauh, kian jarang menatap matanya, kian sering menghindar. Dan di hatinya yang rapuh, Maya tahu kebersamaan ini tak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, rumah itu akan kembali sunyi, hanya menyisakan dirinya seorang diri, bersama dosa yang tak bisa ia hapuskan. Waktu terus berlalu, tak bisa dicegah. Di tengah usahanya melepaskan diri dari jeratan yang menyesakan, Dimas bertemu seorang wanita di kantornya. Namanya Luna. Luna tak datang dengan kemeriahan atau drama. Ia hadir dengan ketenangan yang menular. Senyumnya sederhana, suaranya lembut, dan caranya mendengarkan membuat Dimas merasa diterima apa adanya. Saat jam istirahat, mereka sering duduk berhadapan di kantin, berbincang ringan, buku yang sedang dibaca, rencana liburan yang belum pasti, atau sekadar cuaca yang akhir-akhir ini tak menentu. Pelan-pelan, Dimas menyadari, luka di hatinya mulai pulih. Bukan karena ia menutup mata, melainkan karena ada seseorang yang menuntunnya kembali menatap cahaya. Luna tak pernah mengorek masa lalu Dimas secara paksa. Ia hadir bagai lentera kecil yang membimbing langkah. Suatu sore, saat mentari perlahan meredup di balik gedung-gedung kaca, Dimas merasakan tekadnya menguat. Ia ingin memulai hidup baru, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk bertanggung jawab pada dirinya dan pada seseorang yang kini menaruh kepercayaan. Tak mudah menyampaikan niat itu pada Maya. Sejak pagi, Dimas gelisah,
memegang ponsel, menulis dan menghapus kalimat pembuka berulang kali. Setelah maghrib, ia memberanikan diri duduk di ruang tengah, meminta Maya menemaninya. Rumah tenang, hanya suara jam dinding sesekali berdetak, mengingatkan waktu. "Bu," ucap Dimas, menahan napas sejenak. "Aku bertemu seseorang. Aku ingin serius. Aku ingin menikah." Kalimat itu jatuh bagai batu ke permukaan air, menciptakan riak yang melebar hingga ke sudut-sudut hati Maya. Wajah Maya sempat membeku. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang sempurna dan indah, seperti biasa. Tapi ada getaran tak terlihat di sudut bibirnya. "Alhamdulillah," katanya pelan. "Ibu senang kalau kamu bahagia." Di balik kata-kata itu, dadanya seolah diremas. Perasaannya pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Ada kelegaan karena jalan keluar akhirnya terlihat. Ada juga kehilangan, karena ia tahu inilah saatnya melepaskan. Bukan hanya melepaskan Dimas sebagai anak yang dewasa, tapi juga melepaskan segala kerumitan perasaan yang selama ini menjeratnya. Ia menatap Dimas lama, seakan ingin mengukir setiap garis wajahnya, untuk terakhir kali sebelum hidup membawa mereka ke jalur masing-masing. Menjelang pernikahan, hari-hari terasa bagai serangkaian ujian kecil. Maya membantu sebisa mungkin, mengukur kain busana, memilih warna dekorasi sederhana, memeriksa daftar tamu, memastikan catering tak salah pesanan. Semua ia lakukan dengan teliti, seolah sedang menambal lubang besar di dadanya dengan benang-benang kecil bernama kesibukan. Di pasar, ia menawar harga bunga melati dan mawar, suaranya terdengar tegar. Namun, saat pulang, ketika pintu tertutup dan rumah kembali senyap, ia bersandar di dinding, diam lama menatap lantai yang dingin. Pada malam-malam tertentu, Maya membuka album foto lama, menatap gambar suaminya yang sedang tertawa, lalu menutupnya rapat-rapat, memeluknya bagai memeluk sisa-sisa kekuatan. Ia tahu, membantu pernikahan Dimas adalah cara terbaik untuk menebus banyak hal, menebus kehilafan, menebus cinta yang salah arah, dan menegakkan kembali makna ibu yang sempat goyah. Pernikahan Dimas dan Luna berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Di aula kecil dekat masjid, kursi-kursi tertata rapi. Gorden putih melambai pelan, ditiup angin dari jendela terbuka. Cahaya pagi masuk miring, memantul pada gelas-gelas air mineral, menciptakan kilau tenang. Dimas duduk di depan penghulu dengan wajah tegang, tegang yang manis, tegang milik orang yang siap mengucap janji suci. Saat ijab kabul meluncur deras dari bibirnya, para saksi mengangguk. Suara, sah, terdengar serempak, dan tepuk tangan kecil pecah bagai desah lega yang tertahan lama. Maya berdiri tak jauh, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tersenyum ke arah Luna, memeluknya hangat, berbisik, "Kutitipkan Dimas padamu, nak, bahagiakan dia." Luna mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Insya Allah, Bu." Di sudut ruangan, waktu seolah berhenti sejenak. Maya melepaskan sesuatu yang tak kasat mata, seutas ikatan yang selama ini melilit, sambil berharap Tuhan menerima keikhlasannya. Beberapa hari setelah pesta usai, Dimas dan Luna pindah ke kontrakan sederhana tak jauh dari kantor. Rumah yang dulu mereka tinggali bersama Maya mendadak terasa luas, sekaligus asing. Pagi-pagi, Maya masih terbangun dengan kebiasaan lama, menyiapkan 2 cangkir teh, 1 manis, 1 tawar. Barulah beberapa detik kemudian, ia tersadar, menyisakan 1 cangkir tak tersentuh di meja makan. Ia menatapnya, lalu tersenyum tipis, menyingkirkan rasa getir perlahan. Siang hari, ia mulai mengisi waktu, merapikan lemari, merawat pot bunga di teras, mengajar mengaji anak-anak tetangga. Malam, saat kesunyian datang bagai ombak yang tak henti memukul pantai, ia duduk di ruang tengah, menyalakan lampu kecil, dan berdoa panjang. Tak ada lagi drama, tak ada luapan air mata. Hanya keheningan yang ia peluk erat, ditemani tekad untuk menutup rapat rahasia, menyimpan rapi penyesalan,
dan melanjutkan hidup dengan langkah yang lebih jujur. Di sudut dinding, masih tergantung foto suaminya. Maya menatapnya, menarik napas dalam, lalu berbisik, "Aku belajar melepaskan. Aku belajar menjadi kuat." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kata-kata itu tak lagi terdengar seperti penghiburan kosong, melainkan permulaan yang sungguh-sungguh. Hari-hari Maya kembali sunyi, hanya ditemani denting jam dinding, kicau burung di pagi hari, dan bisikan angin yang menyelinap lewat jendela. Tapi, kesunyian kali ini berbeda. Bukan lagi penuh tangis histeris, melainkan lebih banyak keheningan yang ia peluk dengan ikhlas. Ia mulai belajar, kesendirian bukanlah hukuman, melainkan ruang yang diberikan Tuhan untuknya berdialog dengan diri sendiri. Pagi-pagi ia terbiasa menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu duduk di kursi rotan dengan segelas teh hangat, menatap jalanan di depan rumah yang ramai oleh tetangga. Kadang ia tersenyum kecil saat mengingat kebersamaan dengan Dimas dulu. Tawa sederhana, obrolan ringan, bahkan momen canggung yang kini hanya jadi kenangan. Ada rasa kehilangan yang masih menusuk. Tapi Maya tahu, hidup tak bisa terus-menerus digerogoti penyesalan. Ia harus menata ulang langkahnya, menutup buku lama, dan membuka lembaran baru yang lebih tenang. Sesekali, Dimas datang berkunjung bersama Luna. Mereka mengetuk pintu, membawa senyuman, dan kadang bingkisan kecil, kue dari toko, buah tangan dari perjalanan, atau sebungkus gorengan hangat. Maya menyambut penuh kasih, memeluk menantunya dengan tulus, seolah ia ibu kandung yang penuh doa restu. Di meja makan, mereka berbincang ringan. Pekerjaan Dimas yang makin padat, rencana Luna melanjutkan kuliah, atau kabar tetangga yang baru pindah. Semua tampak normal, seolah tak ada luka lama yang pernah terukir. Ketiganya tertawa bersama, layaknya keluarga biasa. Namun, di balik itu, Maya dan Dimas saling tahu. Ada rahasia yang terkubur dalam-dalam, rahasia yang tak boleh terucap lagi. Tatapan mereka sesekali bertemu, hanya sebentar, sebelum cepat-cepat dialihkan. Tatapan itu bukan lagi penuh perasaan, melainkan penuh kesepakatan tanpa kata. Kita akan menjaga ini sampai akhir hayat. Rahasia itu mereka kubur sedalam-dalamnya, jauh di bawah permukaan senyum yang mereka tunjukkan pada dunia luar. Maya tahu, tak ada gunanya membuka kembali luka itu. Ia memutuskan untuk mengisi waktunya dengan cara yang lebih baik. Aktif di pengajian, mengajar mengaji anak-anak tetangga, dan membantu ibu-ibu di kampung saat ada kegiatan sosial. Ia ingin menebus dirinya dengan amal, dengan doa, dengan segala upaya yang bisa sedikit menenangkan batin. Malam-malamnya kini lebih banyak dihabiskan menatap kitab suci. Bibirnya bergetar membaca ayat-ayat, berharap setiap huruf yang ia lantunkan bisa jadi penawar rasa bersalah yang tak pernah hilang. Kadang, ia meneteskan air mata, bukan lagi karena meratap, tapi karena rasa syukur. Syukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Meskipun caranya tak bisa menghapus sepenuhnya apa yang terjadi, Maya sadar betul, dosa yang pernah ia lakukan tak bisa hilang hanya dengan menutup mata. Ia tahu, bayangan itu akan terus jadi bagian dari sejarah hidupnya, sesuatu yang akan ia bawa hingga akhir hayat. Tapi ia juga percaya, setiap manusia diberi jalan untuk bertobat, untuk memperbaiki, untuk kembali pada cahaya. Maka, ia memilih untuk tak lagi tenggelam dalam penyesalan yang melemahkan, melainkan menjadikan penyesalan itu sebagai bahan bakar untuk hidup lebih lurus. Setiap kali melihat Dimas dan Luna yang bahagia, Maya tersenyum tulus. Walau hatinya kadang masih terasa nyeri, ia berdoa dalam diam, "Ya Allah, lindungi mereka. Jangan biarkan mereka jatuh dalam kehilafan seperti hamba. Jadikan mereka keluarga yang kuat dan penuh berkah." Dengan doa itu, ia merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih mampu menghadapi hari-hari panjangnya seorang diri. Begitulah akhirnya kisah Maya. Ia tetap di rumah penuh kenangan itu, kini benar-benar sendiri. Ditemani hanya oleh doa dan penyesalan yang kini bermetamorfosis menjadi kekuatan.
Dimas melanjutkan hidupnya bersama Luna, membangun keluarga baru dengan kebahagiaan sejati. Mereka tetap menjaga hubungan baik, saling menyayangi layaknya keluarga seharusnya. Namun, apa yang pernah terjadi tak akan pernah terungkap, tak akan pernah diceritakan pada siapapun. Itu adalah rahasia yang akan mereka bawa masing-masing sampai liang kubur. Terkunci rapat di hati, tak pernah terucap. Maya menerima semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang pahit namun kaya pelajaran, bahwa manusia bisa terjerumus, bisa rapuh, tapi juga bisa bangkit dan memilih untuk menebus kehilafannya dengan jalan yang lebih lurus. Dan di setiap penghujung malam, Maya menatap foto suaminya, tersenyum samar, lalu berbisik lirih, "Aku telah keliru, tapi aku belajar. Kini, aku akan hidup dengan cara yang lebih benar." Dengan itu, cerita ini berakhir pahit dan getir, namun jelas meninggalkan pesan. Setiap rahasia memiliki akhir, walau tak pernah terucapkan. Kisah Maya dan Dimas ini mengajarkan kita banyak hal yang menusuk hati. Betapa dahsyatnya duka dan kesepian bisa mendorong jiwa manusia ke ambang batas, membuat kita rentan melakukan kesalahan fatal. Terkadang, dalam titik terendah, kita mencari pelukan, sentuhan, atau kehangatan, bahkan dari tempat yang seharusnya tak kita sentuh. Ini bukan soal benar atau salah semata, melainkan tentang kerapuhan manusia di hadapan badai emosi yang menghantam tanpa ampun. Namun, dari cerita ini kita juga belajar tentang kekuatan hati untuk bangkit. Meskipun terjerat rahasia kelam dan dihantui rasa bersalah yang tak terhingga, ada jalan menuju penebusan. Maya, dengan segala penyesalannya, memilih untuk memperbaiki diri, mencari kedamaian dalam ibadah dan kebaikan. Dimas, dengan tekad kuatnya, berusaha membangun hidup yang lebih lurus, menjauh dari kesalahan masa lalu. Hikmah mendalamnya, setiap dari kita pasti pernah jatuh, pernah berbuat hilaf. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit. Apakah kita akan terus tenggelam dalam penyesalan yang melumpuhkan, atau menjadikannya cambuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Kisah ini mengingatkan kita bahwa kejujuran pada diri sendiri dan kesadaran akan batas adalah benteng terkuat, dan bahwa pengampunan, baik dari diri sendiri maupun dari Tuhan, selalu tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar. Bahkan, dari luka paling dalam sekalipun, bisa tumbuh sebuah kekuatan baru untuk hidup dengan martabat dan keikhlasan. Rahasia mungkin terkubur selamanya, tapi pelajaran hidupnya akan abadi.